Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insan mesra dan juga netizen baik di Facebook maupun di YouTube Radio Mesra. Kali ini saya bersama Bang Dimas dan Jana mengunjungi markasnya media center dari Partai Umat Kota Parepare. Di mana kita ketahui Partai Umat juga ini ikut dalam perhelatan pemilihan umum untuk tanggal 14 Februari nanti. Dan kita sebagai masyarakat tentunya juga akan ikut memilih, dan ada pertimbangan-pertimbangan mungkin sebelum kita memilih agar pilihan kita bisa ya minimal mengena dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Di balik kepesimisan saat ini, saya ingat perkataan Pak Haji Rahman Saleh, harapan itu masih ada Pak Haji ya. Dan tentunya juga kita ingin mengetahui bagaimana strategi, karena partai politik ini merupakan alat perjuangan rakyat. Tentunya dalamnya adalah strategi-strategi bagaimana memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, saya akan bertemu dengan tiga narasumber kita. Ada Pak Haji Rahman Saleh selaku Ketua Tim Pemenangan, kemudian ada Pak Abdullah selaku Ketua Partai Umat, dan juga ada Pak Ustaz kita, penasehat Pak Haji. Beliau ini seorang seniman, tapi sudah banyak berkiprah menyumbangkan pikirannya terhadap kemajuan Parepare pada khususnya. Baik, langsung Pak Haji, strategi Partai Umat untuk Kota Parepare seperti apa ini Pak Haji? Bagi Partai Umat, pemilu 2024 ini kita berharap menjadi pemilu akal sehat. Kenapa? Karena dari sekian kali pemilu kita melihat realita bahwa banyak di antara masyarakat dalam memilih itu tidak menggunakan akal sehat, ya, hanya berdasarkan pertimbangan pragmatis, sembako, serangan pajak, dan janji-janji dan macam-macam. Nah, ini kami anggap ini momen yang baik untuk merubah pemikiran masyarakat kita. Dan kita bersyukur semenjak era digital media sosial ini, itu pola pikir pemilih itu juga sepertinya sudah berubah. Nah, inilah yang membuat harapan besar bagi Partai Umat dalam pemilu 2024 di Kota Parepare ini. Kita yakin bahwa suara Partai Umat meskipun sebagai partai baru akan signifikan. Kita targetkan untuk Kecamatan Ujung 1 dan Soreang juga 1. Ya, ini pertimbangannya bahwa di dua dapil ini itu kita melihat ada kecenderungan masyarakat kita itu menggunakan pikiran, menggunakan akal sehat, sehingga tanpa diberikan iming-iming sembako apa, mereka akan menggunakan rasionalitasnya. Nah, oleh karena itu terkait dengan strategi, kami di Partai Umat itu menggelar suatu strategi yang namanya program sedekah suara. Ya, program sedekah suara. Ya, kalau biasanya partai-partai yang membeli suara, justru kita balik. Kita minta masyarakat untuk menyedekahkan suaranya, bukan hanya suaranya. Ya, kenapa? Karena ini sangat bermakna. Ya, namanya pemilihan itu implikasinya dunia akhirat. Ya, kalau masyarakat kita ini rela tidak menerima pemberian-pemberian dan justru mau bersedekah suaranya ke Partai Umat, ini akan menjadi tabungan pahala nanti di dunia dan di akhirat kelak. Ya, dan kami yakin kader-kader Partai Umat itu sudah punya keyakinan, punya akhlak yang baik yang bisa dipercaya. Kita tanya ke ketua partai. Beliau ini ada seorang pendidik. Kenapa memilih partai atau berpartai? Nah, ini kan juga perlu kita tahu. Kenapa memilih Partai Umat seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Apa yang melatar belakangi partai saya selaku mantan pendidik terjun di dunia perpolitikan? Pertama, saya melihat tagline daripada Partai Umat itu tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ya. Saya melihat
di tengah-tengah masyarakat kita ini sebenarnya banyak sekali kezaliman-kezaliman. Kezaliman dalam bentuk berbagai macam, ekonomi, tidak ada keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, ya. Ini saya sudah melihat. Kemudian yang berikutnya dari segi pendidikan juga saya melihat khusus di Kota Parepare, ya, di Kota Parepare, saya melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah permasalahan yang hanya menyalahkan para guru, para pendidik itu sendiri. Waktu saya masih aktif di pergerakan PGRI dulu, saya sering ke DPR. Tapi DPR itu hanya menerima aspirasi, ya. Tetapi tidak menyalurkan, tidak ada yang bertahan, tidak ada yang betul-betul memperjuangkan itu sampai di mana titik kebenaran daripada suatu permasalahan, ya. Kenapa juga saya harus mau jadi anggota legislatif? Saya juga melihat berapa tahun terakhir ini keberpihakan terhadap koperasi, karena saya ini adalah penggiat koperasi, ya, peningkatan ekonomi, keberpihakan terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan itu cenderung diabaikan. Saya masih ingat persis, selama saya jadi ketua Dewan Koperasi selama hampir 20 tahun, itu saya melihat 2 kali pemerintah daerah, wali kota mendapat penghargaan dari kementerian, ya. Bahkan di terakhir, saya masih ingat Topan Pawe diberikan penghargaan pada saat hari ulang tahun koperasi yang lalu sebagai kota koperasi yang memperhatikan koperasi. Walaupun sebenarnya sebagian kawan-kawan tidak menginginkan kalau Parepare diberikan, karena tidak ada lembaga yang menangani perkoperasian, tidak ada satupun lembaga. Oleh karena itu, di Partai Umat, ya, ada prinsip kami di dalam, kami akan menang berjamaah. Kami akan menggariskan siapapun yang duduk di DPR harus itu membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah. Tidak boleh tidak. Kalau tidak mau membawa aspirasi, hanya memperjuangkan diri sendiri, silakan mundur dari Partai Umat. Baik, jelas tujuannya. Saya pikir ini sangat penting, Pak Ketua, karena memang negara kita ini kan ada 2 hal memang, persoalan ekonomi dan persoalan pendidikan. Beberapa kali pertemuan antara guru dan orang tua murid, saya sering mengikutinya. Mereka saling menyalahkan kadang, orang tua yang kurang kontrol, guru yang kurang. Saya lihat tidak ada yang salah di antara kalian. Kenakalan anak-anak kita hari ini adalah karena kegagalan pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ke Pak Haji, penasihat ini kan kondisi sekarang ini sangat sulit, hampir seperti yang lalu, lagu lama. Ada uang bisa duduk, masyarakat pakai hitung-hitungan. Nah, ini gimana untuk ke Partai Umat di tengah gencaran materi yang begitu kuat ini ke masyarakat seperti itu? Kelahiran Partai Umat ini hampir sama dengan lahirnya Islam. Islam lahir karena dalam keadaan magdub, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, zalim. Ya, demokrasi saat ini sangat buruk, sudah timpang, terjadi ketimpangan. Ini fakta, sudah fakta. Kita rasakan bagaimana timpangnya demokrasi. Kemudian tingginya nalar orang tidak seimbang dengan tingkat spiritualis keagamaan. Jadi ini yang saya ingin garis bawahi, bahwa mari berpartai berpasti kubri herat. Ya, kami Partai Umat Parepare berusaha, mudah-mudahan berdoa untuk bagaimana supaya Anies Baswedan bisa jadi presiden. Karena kalau tidak, wallahu alam, Indonesia bisa jadi Indochina. Pak Haji Rahman, Ketua Pemenangan. Pak Haji kan tahu sendiri begitu beratnya kita menghadapi kondisi sekarang. Berbuat baik di negara ini sangat susah seperti itu, karena kita melihat arus kekuatan negatif itu kan begitu kuat. Ini membendungnya sangat susah sekali. Ada di baliho Pak Haji dulu sering saya baca, harapan itu masih ada.
Nah, harapan seperti apa nih Pak Haji? Masyarakat kan lihat ini partai baru, kemudian apakah bisa membawa aspirasi? Semua aspirasi sama, semua tujuan partai sama, tapi kan banyak yang tidak tercapai, tergagalkan. Akhirnya masyarakat lagi yang jadi korban. Nah, ini kan menghadapi situasi seperti ini seperti apa Pak Haji strateginya? Jadi terkait dengan realitas demokrasi kita yang sekarang boleh dikata carut marut ya, yang mana dampaknya dalam tatanan kehidupan masyarakat di semua aspek ya. Ekonomi kita sebenarnya sudah bangkrut ya. Utang luar negeri kita itu kemarin Pak Said Didu mengatakan itu sudah 8.500 triliun. Kalau ditambah dengan utang swasta itu sudah 22.000 triliun. Ini dari sisi ekonomi. Dan sepertinya memang penguasa hari ini menciptakan kondisi agar rakyat itu selalu dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, supaya mereka selalu tergantung kepada pemerintah ya. Nah, ini realitas di bidang ekonomi. Terlebih lagi dalam kehidupan politik ya, di mana politik kita sekarang itu kehilangan moralitas ya. Apa namanya, ada dulu istilah politik Machiavelli, artinya menghalalkan segala cara yang penting tujuan tercapai. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat di tengah kemiskinan, di tengah kebodohan ya, dan beban-beban kehidupan semakin berat, berhadapan dengan realitas politik yang transaksional, yang mana berdasarkan pragmatis ya, jual beli suara. Nah, inilah tantangan kita. Saya katakan tadi bahwa Partai Umat mencoba ya memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kita berharap mereka yang bersedekah suara. Maksudnya mereka menginfakkan suaranya tanpa misalnya harus dibayar. Nah, dengan harapan ini akan membawa perbaikan kehidupan demokrasi kita. Karena kita sudah melihat kenyataan ketika para caleg mengeluarkan banyak uang ya dalam rangka setiap pemilu, maka diyakini pertama yang dia pikir kalau terpilih itu akan mengembalikan modal politiknya yang dia keluarkan. Itu yang pertama. Jadi kita raya ini tinggal terlupakan. Itu kalau terpilih. Kemudian bahayanya juga kalau dia tidak terpilih, ini akan membawa problem kesehatan. Dia akan kena stres, depresi, sehingga banyak sekarang di beberapa daerah itu membuat rumah sakit caleg yang depresi. Ya, itu ya, itu. Nah, kita ya gitu. Ya. Jadi kita dari Partai Umat selalu punya harapan, dan kami berharap bahwa 2024 ini adalah titik balik bagi kesadaran masyarakat untuk berubah. Ya, kita lihat sendiri bagaimana kampanye-kampanye Anies Baswedan di seluruh Indonesia ini selalu ramai tanpa dibayar. Nah, itu kira harapan itu juga kita inginkan. Mudah-mudahan nanti betul-betul tanggal 6 Februari ini Pak Anies Baswedan datang ya, di mana Partai Umat selaku partai pengusung pendukung ikut berkontribusi terhadap itu. Jadi agenda perubahan ini setidaknya merasuki relung-relung pemikiran masyarakat khususnya di Kota Parepare ini ya. Kenapa? Karena kapan kita selalu seperti ini ya, hanya menjadi pelengkap penderita masyarakat ya, maka akan seperti ini ya. Anggaran yang defisit ya, ada tadi apakah 51 miliar, apakah 117, itu menjadi suatu beban sebenarnya. Dan itu seandainya pihak DPR melakukan pengawasan, saya yakin tidak ada defisit ya. Nah, inilah susahnya kita khusus di Parepare ini. DPR kita ini kehilangan fungsi pengawasannya hilang. Kenapa? Karena mereka lebih asik melakukan perjalanan dinas ya, dan mereka ugal-ugalan ya. Coba bayangkan kalau dalam sepekan itu punya jadwal keluar ya, lantas kapan waktu mengurus. Nah, inilah
bagi Partai Umat, kita berharap nanti ada gerakan ya dari masyarakat untuk menolak itu anggota-anggota dewan yang tidak mau peduli. Ini perjalanan dinas itu penting sepanjang ada manfaatnya bagi masyarakat. Nah ini kita lihat ya sudah ugal-ugalan tanpa jelas apa manfaatnya. Jadi kita berharap nanti salah satu program Partai Umat itu memangkas perjalanan dinas ya. Yang kalau tidak salah itu 10 miliar ya. Ya 10 miliar, bayangkan luar biasa. Sementara APBD kita defisit. Jadi rakyat ini mau dikemanakan. Nah itu yang kita berharap bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu akal sehat, di mana masyarakat sudah sadar sesadar-sadarnya tidak lagi memilih berdasarkan sembako, tapi memilih sesuai dengan yang kita harapkan ya, figur DPR yang peduli terhadap mereka, itulah yang harus kita kedepankan. Karena sepanjang sejarah saya lihat tidak ada juga orang tiba-tiba kaya besok beli mobil, beli motor gara-gara uang caleg. Tidak ada juga kan? Ya, kadang uang caleg itu habis dalam semalam. Ya, dan tidak ada juga berkahnya. Ya kan? Jadi saya berharap masyarakat inilah yang menjadi penentu. Ya, karena ada pesan Nabi bahwa pemimpin itu cerminan masyarakat. Kalau pemimpinnya baik, berarti masyarakatnya adalah orang-orang baik. Tapi kalau pemimpinnya adalah orang-orang curang, orang kalasi, ya, pasti masyarakatnya kebanyakan begitu. Nah inilah sekarang tanggal 14 Februari semua tergantung di tangan masyarakat. Maukah kita masih seperti ini atau mau berubah? Saya kira itu. Baik, oke, saya pertegas lagi, maksudnya Pak Haji di sini niat baik kita Pak Haji ya. Niat baik kita untuk memperbaiki dengan cara kita. Ketika kita mempunyai niat tidak baik, misalnya dengan mengambil uang, otomatis Tuhan menilai, oh kok tidak baik, pantas kau kasih pemimpin yang tidak baik. Seperti itu kan? Makanya saya bilang selalu, Jokowi baik, SBY baik, semuanya baik. Yang tidak baik jangan-jangan kita masyarakat, karena kita selalu mau disogok misalnya. Nah, bukan dalam agama, mohon maaf diluruskan, wanita yang soleh akan mendapatkan suami yang baik. Nah, kalau kita balik, masyarakat yang baik akan mendapatkan pemimpin yang baik pula. Nah, jadi betul tergantung dari masyarakat. Nah, ini perlu juga. Kemudian mungkin saya ingin tanyakan, sama bisa jawab terkait dengan presiden. Ini kan di tengah gonjang-ganjing presiden ini ada istilah etika dan lain sebagainya. Saya miris juga kadang melihat itu Pak Haji. Kalau menurut saya semuanya kita ini yang tidak beretika sebenarnya. Bukan debatnya itu. Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar kalau menurut saya pribadi baik. Cuma persoalannya satu, ada tidak siapa yang pantas menjadi presiden? Baiklah, Partai Umat itu salah satu tadi sudah katakan, sampaikan ada tugas. Tapi ada pekerjaan yang mungkin ya selama ini tidak dilaksanakan oleh anggota dewan kita sebagian. Ya, makanya tadi saya katakan dia hanya paduan suara. Padahal seharusnya anggota dewan itu harus berbicara. Itu pekerjaan, dia harus berbicara. Kalau tidak mampu berbicara, yang semuanya tidak bisa melaksanakan tugas. Bagaimana dia bisa menjelaskan, menolak daripada keinginan-keinginan pada saat dirumuskan suatu program oleh Pemda misalnya, kalau dia tidak mampu mengatakan bahwa ini kurang tepat, ini yang salah. Ya. Bahkan ini ada sebahagian dari birokrasi katakan bahwa kami lebih bisa dibanding dengan anggota dewan. Yang seharusnya kita berharap ke depan ini anggota dewan itu harus seimbang kepengetahuannya dengan para birokrat yang ada di sana. Kalau tidak seimbang ya yakinlah pasti kita tidak bisa ya. Karena memang seharusnya anggota dewan itu ya paling tidak harus seorang sarjana seharusnya. Ya. DPR itu kan lembaga politik, ya. Politik. Tidak semudah itu untuk mengambil dia itu adalah orang politik, tetapi kalau kita punya konsisten pada apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang anggota dewan, boleh saja kita menolak. Ya, apa keinginan-keinginan dari
sang penguasa. Ya, jangan hanya setiap apa disodorkan harus diterima. Tapi ini kan kenyataan selama ini seperti yang disampaikan tadi. Kenapa berutang sampai sekian, pemerintah daerah berutang itu kenapa? Karena tidak ada yang alat kontrol, tidak melaksanakan alat kontrol, tidak melaksanakan budgeting, tidak menghitung mana skala prioritas daripada anggaran-anggaran yang ada dari pusat itu. Ya, ini adalah suatu permasalahan yang seharusnya dipikirkan ke depan. Makanya Partai Umat itu wajib hukumnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, itu wajib. Kalau tidak ya silakan mundur. Saya selaku ketua katakan, ya kalau Anda jadi terpilih jadi anggota dewan silakan mundur. Kalau tidak mampu melakukan aspirasi. Ya. Makanya itulah yang jadi persoalan kita sebenarnya. Kalau kita hanya memburu suatu jabatan karena dikatakan bahwa kita ini adalah wakil rakyat, wakil terhormat, ya ini kan persoalan, padahal kita semuanya adalah pesuruh rakyat. Kita anggota dewan itu soalnya pesuruh rakyat, tetapi kenyataan kan banyak pada saat dia sudah duduk sudah merasa wah saya ini orang hebat, mau dihargai, mau semuanya harus duduk di depan kalau ada acara-acara. Ya, itu karena dia menghadiri bahwa kami sudah masuk dalam kaum elit. Padahal Anda duduk karena dipilih oleh masyarakat. Tapi itu juga adalah kesalahan dari masyarakat itu sendiri karena akibat dari memilih karena ada transaksionalnya itu. Ya, itu masyarakat juga. Jadi itu kan jadi persoalannya harus kita benahi. Tadi sudah menyangkut, saya kembali lagi kepada pendidikan tadi yang disampaikan oleh ini. Memang persoalan pendidikan saat ini, guru-guru itu sudah banyak keluhan-keluhan. Kita sudah setengah mati menjadi seorang pendidik yang baik karena anak-anak sudah tidak mau mendengarkan. Itu akibat daripada undang-undang perlindungan anak. Ya, kita tidak belum menentukan undang-undang perlindungan guru. Ya. Saya pernah ikut diskusi pada saat pembahasan daripada bagaimana memberikan masukan-masukan ke DPR pusat. Saat itu saya katakan, kalau ini tidak diimbangi, dicabut, yakinlah bahwa guru ke depan itu akan masa bodoh, tidak bisa menginspirasi para siswanya. Makanya ini undang-undang, tapi memang ini juga agak susah kan, ini adalah desakan internasional sebenarnya, undang-undang perlindungan. Tetapi sebenarnya itu bisa saja dilakukan, ya cabut, ada beberapa pasal di situ yang seharusnya harus ada perubahan. Perubahannya itu adalah bagaimana agar kalau guru menertibkan, ya asal jangan disetrika ya. Kalau guru dalam keadaan menertibkan, maka tidak ada salahnya seorang guru melakukan hal seperti itu demi untuk menertibkan siswanya. Tapi baru disentuh saja sudah lapor ke polisi. Ya, sebenarnya ini yang seharusnya harus ada perlindungan guru juga, karena saya terus terang katakan, saya berbicara dengan banyak guru-guru, saya katakan kami ini sudah bermasa bodoh jadi seorang guru. Semakin kita mau berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap anak, semakin anak-anak itu semakin jauh dari proses pembelajaran. Tidak sama dulu, saya masih ingat. Kalau Pak Muslimin dulu, kalau misalnya teman-temannya ada salah, saya ambilkan kayu. Tidak ada juga yang pergi melapor ke ini. Tapi sekarang ini sudah ada perlindungan anak, bahaya. Seorang guru sekarang sudah bermasa bodoh. Ini yang kalau kita tidak buatkan aturan, ya ini kan tentu kita juga berharap itu aturan dari bawah juga sampai ke pusat. Ya, seperti aturannya pajak itu yang senantiasa berubah untuk ini tidak memihak kepada ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi. Kami juga pernah memperjuangkan itu. Saya selaku anggota dewan, saya ingat masih Pak Rahman Saleh, saat itu saya ke DPR. Saya katakan ini adalah suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pajak, memperlakukan suatu aturan tanpa ada sosialisasi. Ya, sehingga apa yang terjadi? Gerakan koperasi sangat dirugikan. Itulah sampai ke pusat, makanya keluar saat itu sudah keluar undang-undang, ya. Berapa persentase pajak yang harus diperlakukan untuk gerakan koperasi.
ini ya. Saya juga selaku penggiat usaha koperasi, saya juga melihat selama 10 tahun ini tidak ada satupun program yang bisa menyentuh gerakan koperasi khususnya dalam rangka peningkatan SDM. Ini terus terang, tidak ada. Beda pada saat zamannya Pak yang lalu, setiap tahun itu ada anggaran dianggarkan untuk kepentingan peningkatan kualitas pengelola koperasi. Ya, itu pada saat ada, karena ada orang di dalam yang bisa memperjuangkan itu. Tapi apa yang terjadi selama 10 tahun? Tidak ada, tanya. Nah, saya betulan juga saya masih berada di Dewan Koperasi, Ketua Dewan Pakar di Kota Parepare, Gerakan Koperasi, Dewan Koperasi, bahkan wilayah saya juga masuk di dalam. Tidak ada satupun. Jangan kritik kemunduran koperasi. Iya, jangan kutuk. Tidak ada perkembangan. Ya, tidak ada imbang baliknya itu. Makanya disinilah seharusnya memang masyarakat itu perlu ada pendidikan. Ini barangkali ke depan ini perlu ada pendidikan perpolitikan. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies kemarin di media sosial bahwa sebaiknya ada anggaran politik. Jangan saat partai politik itu sangat berlomba untuk karena tapi ada anggaran yang memang yang besar yang cukup untuk bagaimana pembinaan partai-partai politik. Mudah-mudahan beliau itu bisa memangkan, maka bisa memangkan. Mudah-mudahan ini adalah kemenangan rakyat, bukan kemenangan oligarki. Ya. Jadi Anies itu menang karena didukung oleh rakyat, bukan didukung oleh oligarki, bukan didukung oleh uang, ya. Bukan pencitraan. Karena ini sekarang ini sudah banyak pencitraan dan ini memang sudah dua di Asia Tenggara ini sangat sukses itu pencitraan. Ya, ada yang masuk selokan dipoto, padahal itu program. Begitu juga di Thailand juga akan begitu. Ternyata ya itu adalah orang yang disusupkan masuk di pemerintahan Thailand di sana. Akhirnya masyarakat baru sadar pada saat sudah terjadi gonjang-ganjing. Kita juga berharap tidak terjadi seperti itu. Kita berharap juga ada pemimpin, ya. Maksudnya ada pemimpin yang amanah setiap 100 tahun. Ya, ini sudah 100 tahun, tahun 2024 ini saatnya kita bangkit untuk bagaimana itu. Partai Umat harus berada dalam peran itu. Oleh karena itu, Partai Umat itu bukan hanya berjuang untuk kepentingan Kota Parepare, tapi juga harus bagaimana berjuang untuk kepentingan nasional. Karena bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi itu kalau hanya kita di tingkat Parepare, tetapi harus ada tingkat nasional. Harus kita saling bersinergi ke sana. Makanya kita harus berjuang juga. Bagaimana Partai Umat itu apa istilahnya ini? Dia masuk dalam parlemen tresor. Ya, kalau parlemen tresor itu ya harus minimal kalau 200 juta, 80 juta berarti harus 4%, berarti harus sekitar 7 jutaan pemilih daripada Partai Umat. Oleh karena itu ya kami mengajak masyarakat itu kalau pilih partainya tidak mengenal orangnya, kalau bisa pilih Partai Umat saja. Ya, karena ini adalah umat. Inilah berjuang untuk umat. Tagline-nya tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Tentu orang-orang kami di pusat pasti akan berjuang bersama. Dan ini saya sampaikan langsung pada Pak Amin Rais pada saat saya mengikuti Rakernas yang lalu. Saya katakan Partai Umat Parepare, khususnya ketuanya, akan mundur jadi ketua kalau Partai Umat tidak mendukung Anies Baswedan jadi presiden. Makanya itulah Pak Amin sempat memeluk saya pada saat saya menyampaikan, pada saat saya ikuti Rakernas yang lalu. Terima kasih. Ya. Ada tidak operasi masyarakat Parepare? Misalnya ada kepentingan dari pemerintah ya, atau ada kebebasan misalnya seragam sekolah, ada tidak program spesifik dari Partai Umat untuk masyarakat Parepare? Iya. Pak Rahmat Saleh. Iya. Ini kan politisi masyarakat di Parepare itu namanya akhir-akhir ini sering pada demo. Demo ya. Jadi pada demo itu ada aspirasi yang tidak tersalurkan. Ya. Bagaimana Bapak sebagai mantan anggota dewan
Kemudian kita lalu terpilih, apakah Tidak risih kalau di demo gitu. Ya. Ya sampai risih juga kalau di demo. ya, sampai Iya. nanti kalau di demo. Iya. Baik. Saya hanya kita berpikir begini, logikanya pernah kita punya visi itu menjadi kota pendidikan. Ya, sebagai kota pendidikan, kalau memang kita masih bervisi terhadap itu, maksudnya kalau kita menginginkan kualitasnya pendidikan di Parepare, kalau kita katakan bahwa saya adalah visinya pendidikan, berarti pendidikan di Parepare menjadi tujuan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena ada sekolah di Parepare yang memiliki kualitas, ya, yang beda dengan ada pembeda daripada daerah lain. Kenapa Jogja orang senang datang ke sana? Ya, karena di sana adalah kota pendidikan, ada kualitas pendidikannya yang ada di sana. Ya, makanya pernah saya mengusulkan begini dulu. Saat saya sering bertemu dengan ada dialog-dialog, saya katakan, kalau memang kita mau menjadikan kota Parepare sebagai kota pendidikan, maka sebaiknya para pengusaha-pengusaha itu menyiapkan anggaran, ya, sedekah istilahnya, untuk bagaimana memberikan insentif bagi orang-orang yang berprestasi di kota Parepare ini. Ya. Iya, ada insentif. Ada masyarakat, bangkitkan masyarakat supaya ada keinginan untuk bagaimana memberikan insentif terhadap prestasi siswa, prestasi sekolah. Itu kalau perlu ada lembaga, ya. Bahkan kalau perlu nanti Partai Umat itu akan membuat satu lembaga khusus bagaimana membuat satu usaha yang memberikan beasiswa, ya, kepada siswa-siswa yang berkualitas, yang berprestasi, ya, bisa saja itu dilakukan. Dan ini juga saya sudah biasa juga lakukan, tapi itu hanya pribadi dengan pribadi. Lihat orang berkualitas, saya memberikan bantuan ikan trade, itu adalah keikhlasan, tapi ini tidak perlu disebutkan. Jadi saya pikir ini adalah satu program bagaimana melihat Parepare pendidikannya berkualitas, beda dengan daerah-daerah lain. Orang bangga kalau dia datang di Parepare, jadi masuk sekolah di Parepare. Tapi kalau hanya saja sama saja kalau saya sekolah di Sidrap, saya sama saja kalau dia, berarti belum kita bisa bervisi pendidikan. Jadi itu harus kualitas pendidikan kita harus kita jual, ya. Bahkan harus berikan apresiasi penghargaan, apakah beasiswa bagi yang sangat berprestasi. Siapapun jangan melihat karena kedekatan, tapi lihat dari prestasi. Siapa yang berprestasi, asalnya dari Sidrap kah, dari manakah? Kalau dia sekolah di Parepare, kalau perlu kita siapkan anggaran. Pemerintah daerah harus didorong untuk melakukan hal-hal seperti itu, bisa membiayai, daripada dana dipakai proyek-proyek mungkin yang semuanya tidak terlalu ambisius saja. Lebih baik kita ini, karena ini pendidikan itu jangan dianggap sebagai suatu biaya, tapi sebagai suatu investasi, ya. Investasi itu kalau pendidikan kita di Parepare bagus, pasti orang akan rame-rame datang ke Parepare, ya. Ini kita berharap seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi terkait dengan demonstrasi yang banyak, ya, intensitasnya di Parepare, jujur saja pelakunya itu juga termasuk saya. Ya, selama ini banyak sih, mulai dari COVID, mulai dari banjir, ada lagi itu. Jadi saya termasuk bagian dari itu bersama Kanda Mulis Pak ini. Kenapa? Karena itu ada sumbatan aspirasi dari DPR maupun pemerintah kota. Insya Allah kalau saya nanti ditakdirkan oleh Allah menjadi DPR, kalau tidak ada yang demo, kami buat undangan supaya mahasiswa, masyarakat, NGO untuk datang demo, ya, kalau memang dianggap DPR ini hanya sekedar pelengkap, ya. Jadi kita ingin merubah sekarang DPR kita ini tidak boleh lagi seperti yang telah ada.
dia hanya selaku legalitas formal, pelengkap, bahkan istilah Orde Baru itu dulu ada stempel saja. APBD dibahas 1 triliun hanya 1 pekan, ya itu kan tidak masuk akal, ya. Jadi kita ingin bahwa betul-betul DPR yang nanti ini adalah DPR yang aspiratif, yang punya kepedulian terhadap masyarakat, dan ya bukan sebatas tagline saja, ya, lain dari kenyataan. Saya kira itu. Setahu saya Pak, pemilihan kali ini generasi muda itu dia sekitar 57% sebagai pemilih. Nah, apa yang Partai Umat tawarkan untuk kami generasi muda untuk beberapa keresahan seperti lapangan kerja, isu lingkungan, kualitas pendidikan, dan bagaimana Bapak bisa ketika Bapak menjabat, bagaimana kiranya Bapak mewadahi kreativitas kami sebagai generasi muda? Nah, kemudian itu tadi mungkin ada jawaban terkait dengan untuk generasi kita yang kita mulai miris hari ini. Bagaimana dengan masa depan mereka? Sementara tenaga kerja dari Cina didatangkan, banyak pengangguran dibiarkan. Anak muda katanya yang lebih banyak memilih nanti ya, berapa persen? 60-70%. Tawarannya adalah kalau memang signifikan suaranya Partai Umat, katakanlah minimal 4, ya tentu ya bisa berbuat banyak, ya kan? 3 saja lumayan. Ya minimal 3 lah, ya, sudah bisa berbuat banyak. Bahwa banyak sekarang sarjana, banyak SMA tidak tahu arahnya kemana, pekerjaan kurang, ya. Kemudian pengetahuan IT-nya juga kurang. Sementara bisnis sekarang sudah tidak lagi melalui toko dan sebagainya, sudah. Dan saya yakin pun anak-anak tidak cerdas. Iya. Jadi memang harus pemerintah hadir untuk bagaimana supaya anak muda kita ini bisa kreatif, mencari mendapatkan yang munculkan untuk lapangan kerja, dia sendiri yang dapat kerja. Seperti tadi ada pertanyaan bahwa apakah pakaian sekolah, tidak ada persoalan kalau hal itu. Kalau memang Partai Umat bisa 3-4 pakaian sekolah yang harus digratiskan, bisa diusulkan kepada Pemkot atau eksekutif untuk persoalannya kalau cuma 1, walau ya alhamdulillah kalau doakan. Jadi bagaimana kita doakan, kemudian infak tadi, suara dan sebagainya, ini harus memang betul-betul didorong masyarakat untuk memilih. Ya, kenapa? Karena saya lihat ilmu yang tidak ada di legislatif. Minta maaf, hanya ada beberapa saja yang memahami pekerjaannya. Seperti apa yang tadi dikatakan Pak Ketua, bahwa apa pekerjaannya itu anggota dewan. Kalau fungsinya ada 3 kan, pekerjaannya apa? Ikut rapat. Untuk ikut rapat dia harus punya ilmu, bicara. Kalau ada anggota dewan tidak pernah ikut rapat dan tidak pernah bicara, haram itu Pak. Apa yang dia dapatkan itu haram itu. Banyak Pak, tidak pernah ikut rapat banyak. Coba saja lihat itu absen. Ada berapa anggota dewan tidak pernah ikut rapat? Haram itu dia makan Pak. Ya kan? Karena pekerjaan pokoknya adalah rapat. Bagaimana dia bisa memutuskan rapat anggaran, rapat paripurna, rapat macam-macam. Dia harus suarakan. Kemudian untuk ikut rapat dia punya ilmu. Bagaimana dia hanya datang untuk anggota dewan supaya status sosialnya naik. Dia mau patenteng jadi anggota dewan yang terhormat disebut. Tidak seperti saya, bukan bahwa ada Pak Rahman Saleh ini, kita sudah lihat sepak terjangnya beliau 2 periode. Kemudian ini niatnya lagi untuk masuk, bagaimana untuk supaya dia bisa menyeimbangkan apa yang terjadi sekarang, bahkan memilisir, bahkan meniadakan orang-orang yang sudah tidak mewakili rakyat kehidupan. Jadi harus Pak, pikirkan rakyat, jangan pikirkan kamu hadir di situ untuk berbicara kepentingan rakyat, bukan menggerogoti uang rakyat. Dan sekarang banyak menggerogoti uang rakyat, seperti pergi pelancong sana pelancong sini kan. Alasannya nomenklaturnya adalah raker atau kunjungan kerja, padahal itu hanya Pak? Apa sekarang yang kita dapat? Berapa tahun nih anggota dewan ini di Parepare? Terus apa itu kunjungan kerja yang didapatkan sekarang? Tidak ada Pak, nihil. Saya minta maaf. Itu bukan hanya religiusnya, tapi kecerdasannya juga. Harus ada ilmu Pak, ya kan? Ilmu itu termasuk di akhlak di dalam, ada ilmunya di dalam kan. Ya, saya kira begitu karena maghrib tomis kan. Ya silakan. Saya sedikit menambahkan mengenai lapangan pekerjaan. Sebenarnya
kita saat ini sudah terlalu banyak pengangguran. Pengangguran tak kentara. Dulu pasar-pasar tradisional itu banyak pengusaha-pengusaha yang muncul di sana. Tapi karena terlalu banyaknya usaha-usaha berjejaring dibiarkan masuk begitu saja di Parepare tanpa ada aturan-aturan tertentu di sana. Ya. Kemudian yang kedua, yang seharusnya untuk generasi muda seharusnya dia bisa menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Pembina, dia katakan bahwa kalau kami punya anggota dewan sekian banyak berarti kami akan bisa mengusung paling tidak wali kota yang bisa memperjuangkan aspirasi daripada kami. Aspirasi mana? Ciptakan tenaga-tenaga kerja, lakukan pelatihan kewirausahaan. Iya, tapi kalau tidak, ya kita tidak punya kemampuan untuk mendorong itu. Ya ini seharusnya harus dibuat itu. Setiap itu harus, jangan hanya dilatih, tapi pada saat dilatih harus berikan pekerjaan. Apa yang harus dikerjakan? Jangan seperti di Parepare usaha kalau dia bikin ST misalnya rame bikin ST, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja? Bagaimana bisa menarik orang-orang yang ada di daerah sekitar kita di sana itu datang ke Parepare. Ya, ini yang harus kita lakukan kalau kita mau melepaskan dari lapangan kerja itu sendiri. Bagaimana kita menciptakan kreativitas? Bagaimana kita mendorong mengajari anak kita supaya jadi youtuber, ya? Itu kalau bisa itu diajarkan itu supaya dia bisa dengan pendapatan youtuber saja sudah bisa menghasilkan beberapa ini. Tapi itu harus diisi. Harus pemerintah yang harus turun tangan dalam hal ini. Terima kasih. Waktu kita terbatas dan mungkin Bang Dimas juga Jannah kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi dengan beliau. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan juga masyarakat mengerti dan ingat bahwa untuk memilih pemimpin yang lebih baik, pilihlah yang terbaik. Jika kita menginginkan pemimpin yang bijak, pilihlah dengan bijak. Bagaimana caranya? Lihat data, buka faktanya, dan jangan lupa kita melek politik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.